all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Yan Shaoze mengangguk dan berkata, sudah sulit pada kalian berdua saat ini. Kembali dan istirahatlah. Ingatlah untuk merahasiakan semua yang Anda lihat di paviliun Dewa Laut. Yue Heng, Anda telah menyelesaikan pekerjaan kepolisian yang memadai. Anda dapat mulai mempersiapkan ujian halaman dalam. Petik 2. Iya. Dai Yue Heng dan Ling Luochen meninggalkan paviliun Dewa Laut setelah mereka mengucapkan perpisahan dengan hormat. Mereka berdua hanya santai setelah mereka pergi. Meskipun para penatua yang hadir tidak mengatakan apa-apa, mereka masih merasakan tekanan besar di meja panjang. Mereka jelas menyadari bahwa semua penatua diberi judul Douluo. Dan kebanyakan dari mereka bahkan, meskipun mereka tidak benar-benar menerima hadiah penting, mereka juga tidak benar-benar dihukum. Setidaknya turnamen sudah berakhir. Adapun Dai Yue Heng, itu juga berarti bahwa dia akan lulus dari halaman dalam Akademi Shrek sejak Yan Shaoze menyuruhnya untuk mempersiapkan ujian. Dia bisa kembali ke kerajaannya setelah itu. Setelah berkultivasi tanpa lelah selama lebih dari 10 tahun, ia akhirnya bisa memulai perjalanan baru. Dia sangat cemas sekarang. Hanya Wang Yan, Bei Bei, He Keitu, Su Sanxi, Jiang Nanan, Xiao Xiao, Huo Yuhao dan Wang Dong yang tersisa di paviliun Dewa Laut sekarang. Kegembiraan mereka mereda setelah Yan Shaoze menegur Dai Yue Heng dan Ling Luochen. Mereka bahkan sedikit tidak nyaman sekarang. Yan Shaoze menoleh ke mereka dan tersenyum. Dia berkata, ada apa? Apakah kalian semua berpikir bahwa akademi terlalu ketat pada mereka? Saya harus mengatakan bahwa ini adalah persyaratan akademi bagi semua siswa halaman dalam kami. Akademi telah menggunakan berbagai bentuk sumber daya untuk memelihara murid-murid halaman dalam, sehingga wajar jika persyaratan kami juga tinggi. Anda juga akan menjadi bagian dari halaman dalam waktu dekat. Kalian semua akan mengerti. Baiklah, ini saatnya hadiahmu. Guru Wang. Petik 2. Din Yan. Wang Yan melangkah maju dan membungkuk dengan hormat. Yan Shaoze berkata dengan tulus, meskipun kami tidak memiliki semua anggota tim kami di sekitar, 4 anggota tim resmi tidak dapat bersaing, dan 3 lainnya bahkan terluka, namun Anda masih berhasil memimpin tim untuk meraih kemenangan di turnamen. Kita semua dapat melihat seberapa cakap Anda. Kamu akan dipromosikan menjadi guru peringkat teratas Akademi Shrek di halaman dalam. Petik 2. Wang Yan berkata dengan tergesa-gesa, Din, saya tidak ingin imbalan apapun. Bukan usaha saya yang memenangkan turnamen. Ini semua karena kerja keras anak-anak ini. Mereka memberikan semua milik mereka dan kembali dari kematian lebih dari 1 kali. Jika akademi benar-benar ingin memberi penghargaan kepada seseorang, mereka harus menghargai mereka semua dengan tampan. Perlakuan Dai Yue Heng dan Ling Luochen membuat Wang Yan takut bahwa akademi akan mengabaikan kerja keras anak-anak ini. Yan Shaoze tersenyum sedikit dan menjawab, mereka akan diberi hadiah juga. Begitu juga Anda. Apa yang saya sebutkan bahkan belum mempertimbangkan hadiah Anda. Itu hanya promosi biasa. Hadiah nyata bagi Anda adalah bahwa Sigat Hidden Beach akan terbuka untuk Anda selama 1 tahun. Anda diperbolehkan membaca apapun yang Anda inginkan dalam tahun ini, tetapi Anda hanya bisa membaca dan meneliti di dalam Hidden Beach. Petik 2. Apa? Setelah mendengar hadiahnya, Wang Yan tidak menyembunyikan emosinya di depan semua tetua. Dia begitu bersemangat sehingga dia melompat, dan wajahnya memerah karena gelisah. Apa yang ada di pantai tersembunyi milik Dewa Laut? Ada banyak buku,
koleksi out of print, dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Setidaknya di mata Wang Yan, itu adalah kekayaan terbesar yang dimiliki Akademi Shrek. Bahkan para tetua Paviliun Dewa Laut harus melalui proses administrasi yang rumit untuk memasuki pantai tersembunyi untuk membaca. 1 tahun akses ke pantai tersembunyi sangat berharga bagi Wang Yan. Yan Shaoze tersenyum melihat perilaku bersemangat Wang Yan. Dia berkata, "Guru Wang, ini adalah hadiah yang pantas Anda terima. Kami dapat melihat kontribusi Anda ke akademi, serta kegigihan dan kerja keras Anda dalam penelitian Anda. Saya harap Anda bisa belajar lebih banyak dari Sigad Hidden Beach selama tahun depan." Petik 2. Terima kasih, Din. Terima kasih para penatua. Wang Yan begitu bersemangat sehingga dia hampir membungkuk ke tanah. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan diberikan akses ke Sigad Hidden Beach. Semua tua-tua tersenyum dan menganggukkan kepala ke arahnya. Di Shrek Academy, hanya yang terbaik yang dihargai. Ini berlaku bahkan dalam aspek penelitian teoretis, yang dianggap penting di akademi. Ada satu penatua 7 cincin di Paviliun Dewa Laut yang berspesialisasi dalam penelitian teoritis. Tapi dia tidak memiliki umur yang panjang dibandingkan dengan Titlet Douluo. Itu sebabnya orang-orang seperti itu cenderung lebih rendah jumlahnya di Paviliun Dewa Laut. Yan Shaoze menoleh ke Huo Yuhao dan yang lainnya dan dia berkata, "Ini semua giliranmu. Anak-anak, aku hanya bisa mengekspresikan keheranan dan kekagumanku atas penampilanmu. Shrek Academy telah muncul sebagai juara dalam turnamen duel jiwa guru jiwa kontinental mahasiswi lanjutan beberapa ribu kali. Tetapi saya yakin bahwa ini adalah salah satu kemenangan paling berarti yang telah kita raih, dan layak dicatat dalam sejarah kita. Shrek akan mengingat kontribusi yang kalian buat. Kalian semua adalah pahlawan sejati akademi." Semua orang tergerak ketika mereka mendengar kata-kata Yan Shaoze. Mereka tidak mengharapkan penilaian seperti itu dari akademi. Sangat mulia dicatat dalam sejarah Shrek. Semua orang tiba-tiba mulai merasa bergairah. Yan Shaoze berkata, "Manajemen senior akademi mengetahui apa yang telah kalian lakukan. Kalian semua telah memanggul kemuliaan bersinar Shrek. Dalam sebuah turnamen yang seharusnya hanya menjadi pelatihan untuk Anda semua, Anda bertarung dengan keras, dan mencapai kejuaraan melalui upaya Anda. Kecemerlanganmu telah membuat kami semua tercengang. Setelah konferensi di sini di Paviliun Sigad, kami telah memutuskan untuk memberikan 2 hadiah berbeda kepada Anda semua. Akademi diberi 3 tulang jiwa dan 1 ekstra sebagai juara. Yang ekstra cocok untuk Huo Yuhao. Akademi juga telah memutuskan untuk menawarkan 3 tulang jiwa lagi, sehingga masing-masing dari kalian semua dapat menerima 1 tulang jiwa masing-masing. Anda semua akan diizinkan untuk memilih berdasarkan pada kemampuan dan karakteristik khusus Anda juga." Petik 2. 3 tulang jiwa lagi. Semua orang senang. Jika masing-masing dari mereka diberi tulang jiwa masing-masing, toh tidak akan ada banyak pilihan. Hadiah yang ditawarkan oleh akademi sebanding dengan Star Luo Empire. Tetapi mereka akan lebih terkejut dengan apa yang akan terjadi. Yan Shaoze berkata dengan suara yang dalam, "Tulang jiwa digunakan untuk mendorong Anda semua atas upaya Anda di turnamen. Tetapi akademi ini juga akan memuji Anda semua karena melindungi kemuliaan akademi. Mulai saat ini dan seterusnya, akademi akan menyebutkan 7 dari kalian Shrek Seven Monsters." Petik 2. Dia berhenti sejenak sebelum berkata dengan serius, "Seumur hidup." Huo Yuhao dan yang lainnya tidak bisa tidak berseru kaget setelah mereka mendengar 2 kata terakhir. Mereka menatap Yan Shaoze dengan mata dan mulut terbuka lebar. Mereka merasa seolah-olah roh mereka telah meninggalkan tubuh mereka pada saat ini. 7 monster Shrek. Sementara kata-kata ini terdengar sederhana, mereka memiliki makna yang dalam bagi Shrek Academy, dan bahkan seluruh benua Douluo. Sejak kejayaan yang dipegang oleh generasi pertama Seven Monsters Shrek, nama ini terus mewakili kehebatan hingga sekarang. Sejauh ini hanya ada 2 contoh dalam sejarah Shrek sehingga siapapun memiliki nama ini seumur hidup.
Mereka hanya dianugerahkan kepada murid-murid halaman dalam yang telah memberikan kontribusi besar bagi akademi. Tulang jiwa sudah menjadi kejutan besar bagi mereka semua, tapi seumur hidup gelar Seven Monsters Shrek yang diberikan kepada mereka jauh lebih bermakna. Kemuliaan yang menjadi milik Shrek akan tercetak pada tubuh dan roh mereka sejak saat ini dan seterusnya. Mereka akan bersinar seumur hidup di bawah kemuliaan yang telah dibagikan kepada mereka. Hadiah ini membawa kejutan bagi mereka semua sehingga tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Huo Yuhao dan yang lainnya terdiam. Mereka akhirnya mengerti mengapa Yan Shaoze bertekad untuk membiarkan Su Sanxi dan Jiang Nanan mengikuti mereka ke paviliun Dewa Laut. Dia tidak hanya ingin mengecam mereka, tetapi memberi mereka kesempatan untuk mengklaim hadiah mereka secara pribadi. Ini adalah momen yang sangat penting dalam semua kehidupan mereka. Mereka akan menyesal seumur hidup jika mereka melewatkan momen ini. Yan Shaoze berkata dengan suara yang dalam, paviliun Dewa Laut membahas masalah ini sepanjang hari sebelum kami mendapatkan hadiah ini. Itu hanya diputuskan setelah putaran pemungutan suara oleh para penatua dan keputusan akhir oleh Master. Tetapi saya harus mengklarifikasi satu hal terlebih dahulu. Untuk memastikan kelancaran perkembangan studi Anda di akademi, ini tidak akan dipublikasikan. Itu bahkan hanya akan dicatat dalam sejarah kita. Sebelum Anda semua lulus, hanya Anda semua yang akan mengetahui hal ini. Tolong jangan dipublikasikan. Petik 2. Mereka bisa memahami batasan yang harus mereka hadapi. Jika berita ini menyebar, mereka akan menjadi pusat perhatian. Ini kemudian akan mempengaruhi budidaya dan studi normal mereka. Sebagai pemimpin tim mereka, Bei tidak bisa tidak bertanya, Din Yan, apakah seumur hidup mengacu pada waktu yang kita habiskan di akademi atau? Yan Shaoze tersenyum dan menjawab, apa? Apakah sangat sulit untuk dipahami? Ini disebut seumur hidup karena itu akan bersama Anda semua seumur hidup Anda. Selanjutnya, gelar ini tidak akan diberikan kepada orang lain selama salah satu dari Anda masih hidup. Karena itulah kalian semua harus bekerja keras untuk berkultivasi dan berusaha hidup lebih lama. Kemuliaan ini kemudian akan tinggal bersama Anda semua untuk jangka waktu yang lebih lama. Petik 2. Bei senang, dan menggunakan matanya untuk memberi isyarat kepada yang lain. Dia membungkuk hormat pada 4 dekan dan para penatua yang hadir. Yang lain mengerti dia dan mengikuti petunjuknya, karena mereka juga membungkuk dengan hormat. Yan Shaoze melangkah ke satu sisi dan berkata dengan hormat kepada seseorang di ujung meja, Guru, apakah Anda punya instruksi lain? Semua orang barusan menyadari bahwa ada seseorang yang setengah berbaring di sisi lain meja. Mereka tidak bisa melihat seperti apa dia karena perspektif mereka. Anak-anak, penampilanmu melebihi apa yang aku harapkan. Itulah sebabnya imbalan ini adalah apa yang kalian semua dapatkan. Tetapi penting untuk menyadari bahwa ini tidak berarti Anda akan berhasil selamanya. Kalian semua harus hidup sesuai dengan nama 7 monster Shrek. Saya harap Anda semua bisa bekerja keras untuk menjaga kejayaan Shrek seperti yang Anda lakukan sebelumnya. Bei, Su Sanxi, Jiang Nanan dan He Kaitu, kalian berempat sudah melampaui leluhur jiwa. Saya memberikan izin khusus kepada Anda berempat untuk mengikuti tes halaman dalam setelah tahun akademik ini berakhir. Setelah lulus ujian, kalian berempat akan terus belajar di halaman dalam. Tingkat kesulitan tes Anda akan tetap sama. Petik 2. Bei dan 3 lainnya saling memandang. Saat ini, mereka semua gugup. Tes ini mencekik banyak murid halaman luar, dan ada sangat sedikit yang benar-benar dapat diterima di halaman dalam. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak merasa cemas, karena mereka akan menjalani tes lebih awal dari yang diperlukan. Suara tua dan lemah berlanjut, Huo Yuhao, Wang Dong dan Xiao Xiao, kalian bertiga akan tetap di Pulau Dewa Laut sementara dan berkultivasi bersama saya. Kalian bertiga hanya akan kembali ke halaman eksternal ketika saya pikir sudah waktunya. Bei dan Su Sanxi akan dipandu oleh Little Swan, sementara Jiang Nanan akan dipandu oleh Kai Meier.
Upaya lebih banyak harus dilakukan pada Lin Er, Duo, Fan Yu dan He Kaitu juga. Jika mereka tidak lulus ujian, Anda akan dihukum sebagai guru. Petik 2. Meskipun suara tua ini terdengar sangat lembut dan murah hati, kata-katanya membuat semua orang yakin, dan tidak ada yang meragukan kata-katanya. Semua tetua paviliun Dewa Laut dan 4 dekan berdiri bersama dan membungkuk ke arah Penatua Mu dengan hormat. Rapat bubar. Suara Penatua Mu menjadi lebih damai. Semua tetua sepertinya langsung menghilang. Seven Monsters Shrek yang baru bahkan tidak memperhatikan gerakan mereka dengan jelas. Penatua Suan, keempat dekan dan Fan Yu tetap tinggal. Kalian semua bisa pergi juga. Tidak apa-apa jika hanya Huo Yuhao dan 2 lainnya tetap di sini. Penatua Mu melambaikan tangannya. Iya. Yan Shaoze menjawab dengan hormat dan pergi dengan semua orang diam-diam. Bei Bei dan He Kaitu mengangkat Su Sanxi dan Jiang Nanan saat mereka pergi juga. Mereka semua melirik Huo Yuhao saat mereka pergi. Mereka memberinya tatapan menggembirakan. Paviliun Dewa Laut tenang. Huo Yuhao, Wang Dong dan Xiao Xiao gugup. Paviliun Dewa Lautan yang setengah berbaring di kursi utama bahkan adalah guru dekan Yan Shaoze. Dia adalah sosok berwibawa terbesar di Akademi Shrek. Anak-anak, kemarilah. Penatua Mu menunjuk ke arah mereka bertiga. Huo Yuhao, Wang Dong dan Xiao Xiao berjalan mengelilingi meja panjang dengan cepat dan datang di samping Penatua Mu. Mereka semua sedikit menundukkan kepala dan tampak sedikit gugup. Mengapa? Apakah kalian bertiga berhasil mengalahkan lawan Anda seperti ini di turnamen? Apa yang membuatmu gelisah di depanku ketika kalian semua tidak takut di depan lawanmu? Angkat kepalamu. Kami teman lama. Suara lembut Penatua Mu terdengar sangat inspirasional. Huo Yuhao dan yang lainnya menunduk tanpa sadar. Yang mereka lihat hanyalah seorang penatua yang berada di tahun-tahun kemundurannya, tetapi memiliki wajah yang sedikit tersenyum dan dipenuhi kelembutan. Itu kamu. Mereka bertiga berseru pada saat yang sama. Mereka bahkan menatapnya langsung. Mereka tidak akan melakukannya dengan benar bahkan jika mereka memiliki 10.000 tebakan. Penatua yang selalu berbaring santai di depan asrama mahasiswa baru sebenarnya adalah Master Paviliun Dewa Laut di Akademi Shrek. Mereka bertiga sangat terkejut sehingga mereka menjadi terdiam. Penatua Mu tersenyum dan berkata, "Ini aneh, bukan? Kalian semua benar, saya orang tua itu. Meskipun saya mengendalikan Paviliun Dewa Laut, saya tidak mau tinggal di sini. Itu terlalu membosankan. Bagaimana bisa sesibuk asrama mahasiswa baru Anda? Saya bisa merasakan aura muda, yang membuat saya merasa lebih muda juga. Merasakan semua vitalitas dan kekuatanmu juga dapat memperpanjang umurku beberapa tahun. Kamu, Huo Yuhao menemukan bahwa dia tergagap. Apakah itu dia, Wang Dong atau Xiao Xiao? Mereka tidak bisa menarik hubungan antara penatua yang lemah ini dan identitasnya sebagai Tuan Shrek. Penatua Mu mengangkat satu tangan dan berkata, "Bantu aku." Huo Yuhao bergegas maju dan mengangkat tangan Penatua Mu. Tindakan Penatua Mu sangat lambat, seperti orang tua yang memiliki satu kaki di kuburnya. Dia berdiri dari posisi berbaringnya perlahan. Namun punggungnya terus ditekuk pada sudut 90 derajat, yang merupakan pemandangan yang menyedihkan. Lengan Penatua Mu sangat halus. Sementara mereka merasa sangat hangat, mereka sangat kurus dan kaku. Penatua Mu terkekeh dan berkata, "Saya tidak berusaha untuk menjadi mewah dengan berbaring di sini. Ketika saya masih muda, saya terluka, dan saya tidak pernah pulih dari cedera itu. Karena itulah aku hanya bisa menekuk punggungku seperti itu." Mereka merasa tidak enak untuk saya, jadi mereka menyiapkan kursi untuk saya. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke suatu arah. Huo Yuhao dengan hati-hati mendukungnya saat mereka maju. Wang Dong dan Xiao Xiao mengikuti di belakang. Bahkan sekarang, mata mereka masih dipenuhi dengan kejutan. Penatua Mu sedikit tertawa ketika dia berjalan. "Huo Yuhao, aku memperhatikanmu saat pertama kali memasuki asrama mahasiswa baru.
Itu karena Anda adalah salah satu dari beberapa anak langka yang menyambut saya dengan aktif. Kamu sangat sopan. Setiap kali Anda memasuki asrama mahasiswa baru, Anda menyapa saya. Itu sangat baik. Itu yang harus dilakukan oleh anak-anak muda sepertiku. Huo Yuhao menjawab dengan suara rendah. Wang Dong dan Xiao Xiao menunduk dengan perasaan bersalah. Mereka biasanya sangat fokus belajar dan berkultivasi di halaman luar. Bagaimana mereka bisa repot-repot memperhatikan seorang penatua di depan asrama mahasiswa baru? Huo Yuhao mendukung penatuamu sampai ke depan tembok. Penatuamu mengangkat tangannya dan menunjuk. Garis cahaya keemasan tiba-tiba menyala, dan segala sesuatu di sekitar mereka tampak berubah menjadi ilusi. Halo emas yang intens mengelilingi Huo Yuhao dan dua lainnya secara langsung. Mereka hanya merasa bahwa itu sangat terang di depan mereka. Mereka dengan cepat menutup mata mereka. Tidak ada apapun di bawah kaki mereka. Ketika mereka melangkah maju di saat berikutnya, cahaya keemasan di sekitarnya sudah menghilang. Paviliun Dewa Laut telah menghilang. Yang membuat mereka ngeri, mereka menemukan bahwa mereka berada di aula yang luas. Aula ini tampaknya memiliki panjang 100 meter, dan bentuknya persegi. Area permukaannya mirip dengan tahap kompetisi dari Continental Advanced Soul Master Academy turnamen duel jiwa. Ada beberapa terowongan di sisi aula yang menuju ke tempat-tempat yang tidak diketahui. Tidak ada jendela dan semuanya tertutup, tetapi udaranya sangat segar. Ada beberapa patung yang didirikan di dalam aula. Mereka mirip dengan yang ada di Akademi Shrek setelah seseorang masuk akademi. Pendiri Shrek, segitiga emas, dan 7 monster Shrek generasi pertama. Tetapi ada lebih banyak patung di sini, dan patung-patung ini tampaknya terbuat dari kayu. Penatuamu tersenyum, tidakkah kalian semua ingin tahu mengapa paviliun Dewa Laut sepertinya tidak megah? Tapi apakah ada di antara kalian yang menyadari bahwa paviliun Dewa Laut tidak dibangun, tetapi diukir? Petik 2. Diukir. Huo Yuhao dan dua lainnya tertegun. Mereka tidak mengerti arti di balik dua kata itu. Penatuamu berkata, paviliun Dewa Laut pada awalnya adalah pohon besar, pohon emas yang jarang terlihat di dunia. Itu adalah pohon yang berisi aura cahaya dan kehidupan. Generasi sebelumnya menggunakan pohon emas ini sebagai fondasi, dan mengukir paviliun Dewa Laut tanpa memengaruhi kehidupan pohon emas. Karena itulah paviliun Dewa Laut tampaknya tidak disatukan, sedangkan berbagai dekorasi dan patung di paviliun Dewa Laut dibuat oleh kayu yang digali selama proses ukiran. Pohon emas ini dapat dikatakan sebagai akar dari Akademi Shrek. Kalian bertiga akan memahami maknanya di masa depan. Petik 2. Wang Dong, pergi ke terowongan pertama di sebelah kanan. Pada tanda 10 meter, harus ada pintu. Dorong pintu terbuka dan masuk ke ruangan di belakangnya. Duduklah di atas sajadah dan berkultivasi di sana. Petik 2. Wang Dong tertegun dan ragu-ragu sejenak. Huo Yuhao menganggukkan kepalanya kepadanya dengan tergesa-gesa, dan dia kemudian mengikuti instruksi penatuamu. Dia secara alami tahu bahwa instruksi penatuamu adalah untuk kebaikannya sendiri, tetapi dia tidak mau dipisahkan dari Huo Yuhao. Xiao Xiao, ambil terowongan ketiga ke kiri dan masuk ke pintu kedua. Berkultivasi di sana juga. Setiap kali Anda berdua pulih dari kondisi tetap, Anda dapat kembali ke halaman luar. Petik 2. Iya. Xiao Xiao menjawab dengan tergesa-gesa. Mata besarnya berkedip, dan dia berjalan ke sisi yang lain. Hanya Huo Yuhao yang tersisa bersama penatuamu setelah mereka berdua pergi. Penatuamu tersenyum dan berkata, kamu juga bisa pergi. Berjalanlah ke ujung terowongan pertama ke kanan. Akan ada pintu ke kamar. Masuki ruangan dan mulailah bermeditasi. Anda akan mendapat jawaban saat keluar. Petik 2. Iya. Terima kasih, Penatua. Petik 2. Penatuamu tersenyum dan berkata, nama keluarga saya adalah Mu. Anda bisa memanggil saya Elder Mu. Petik 2. Baiklah, Penatuamu. Huo Yuhao menjawab. Tapi dia tidak pergi. Penatuamu,
Apakah Anda membutuhkan saya untuk membawa Anda ke suatu tempat untuk beristirahat dulu? Penatuamu sedikit terkejut ketika dia memutar kepalanya untuk menatapnya. Dia hanya bisa melihat ketulusan dan kealamian Huo Yuhao dari matanya. Tidak ada niat yang disengaja sama sekali. Setelah menepuk tangan Huo Yuhao, dia tersenyum dan berkata, "Saya masih bisa berjalan. Pergilah. Budidaya tertutup ini akan menjadi penting bagi Anda semua. Santai dan ulas semua yang terjadi. Saya percaya bahwa Anda akan mendapatkan sesuatu dari ini." Petik 2. Iya. Huo Yuhao hanya melepaskan tangannya sekarang dan berjalan menuju terowongan pertama ke kanan. Ketika dia mencapai pembukaan terowongan, dia berhenti di jalurnya secara tidak sadar dan berbalik untuk melihat Penatuamu. Penatuamu juga menatapnya. Huo Yuhao tidak tahu bahwa Penatuamu yakin pandangan prihatinnya ini membuktikan bahwa kata-katanya sebelumnya tidak mengandung niat lain. Wang Dong adalah yang pertama mencapai tujuannya, pintu pertama di ujung terowongan pertama ke kanan. Pintunya terbuat dari kayu, dan tampaknya terbuat dari kayu pohon emas yang disebutkan Penatuamu. Ketika dia mengangkat tangannya untuk mendorong pintu sedikit, pintu terbuka dengan mudah. Seolah-olah itu baru saja dibuka. Wang Dong merasakan aura cahaya yang kuat menelannya saat dia membuka pintu, yang hampir menyebabkan dia mati lemas. Pada saat berikutnya, gelombang kekuatan isap muncul dan menyeret tubuhnya ke dalam ruangan. Tatapan Wang Dong berubah tak bernyawa ketika dia berjalan ke kamar. Ruangan itu sekitar 10 meter persegi. Rimpang yang tak terhitung jumlahnya tergantung dari langit-langit dan menutupi seluruh 4 dinding, serta lantai. Dia tidak akan begitu terkejut jika mereka hanya batang. Dia kaget karena rimpang ini seluruhnya berwarna emas kekuningan. Aura kehidupan yang kuat datang dari rimpang ini. Di tengah ruangan ini, ada tikar bundar yang secara halus bersinar dengan cahaya keemasan. Aura cahaya yang kuat menyebar dari atasnya. Konsentrasi elemen cahaya sangat besar sehingga hampir mengambil bentuk cairan. Wang Dong hanya merasa hatinya telah dibersihkan. Dia bahkan memiliki perasaan yang sama yang dia alami ketika dia pertama kali bermandikan cahaya keemasan sebelum dia datang ke paviliun Dewa Laut. Dia mengerti bahwa cahaya keemasan yang sedang dimandikan milik kekuatan pohon emas. Tetapi dia tidak tahu siapa yang menuntunnya. Ini bukan hanya keberuntungan, tetapi keberuntungan. Wang Dong juga sangat cerdas. Dia berjalan maju dengan cepat dan duduk bersila di atas tikar. Gelombang aura cahaya yang kuat tiba-tiba melonjak dari bawahnya. Seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi emas halus. Kekuatan jiwanya beredar, dan dia bahkan tidak perlu melakukan apapun sebelum memasuki meditasi. Dia tidak menyerap elemen cahaya sekarang, tetapi elemen cahaya itu melonjak ke tubuhnya. Kepalanya menjadi sangat jelas. Elemen cahaya mengalir secara alami, dan kekuatan jiwanya beredar dengan kecepatan tinggi. Semangatnya memerah penuh semangat, dan semua jenis pikiran sekarang tampak sangat jelas dalam benaknya. Berbagai jenis sentimen juga muncul. Hanya dalam hitungan napas, ia memasuki kondisi meditasi mendalam yang pernah ia kagumi untuk Huo Yuhao. Itu berbeda dari keadaan meditasi biasa. Pikirannya bekerja dengan sangat cepat sekarang, dan dia mulai menguasai berbagai kemampuan dan pengalaman yang dia miliki saat dia memahaminya. Wang Dong. Sebuah suara lembut terdengar di hati Wang Dong saat dia mengalami kecemerlangan kondisi meditasi yang mendalam ini. Kemunculan suara yang tiba-tiba ini menyebabkan inderanya tersentak. Penatuamu, Wang Dong berpikir dalam hati. Terus bermeditasi tanpa mengacaukan pikiranmu. Dengarkan aku, kamu hanya perlu lebih banyak waktu untuk memahami sesuatu. Jiwa bela diri kembaran Anda adalah Dewi Kupu-Kupu Radiant dan Clear Sky Hammer. Mereka dua jiwa bela diri yang luar biasa. Yang pertama lebih dari tipe elemen, sedangkan yang terakhir lebih dari tipe kekuatan. Kedua jiwa bela diri ini cocok untuk menjadi jiwa bela diri utama Anda. Sepertinya Anda memilih yang pertama.
Anda seharusnya telah belajar di halaman luar bahwa jiwa bela diri yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda ketika dikuasai di lingkungan yang berbeda. Akan lebih bermanfaat bagi master jiwa jika dia berkultivasi di lingkungan yang paling cocok dengan jiwa bela dirinya. Petik 2. Kalian semua berada di dunia bawah tanah paviliun Dewa Laut. Ada 108 kamar di sini, dan mereka mencakup hampir semua lingkungan yang cocok untuk semua jenis jiwa bela diri. Setiap murid halaman batin memiliki kesempatan untuk menjalani meditasi mendalam di sini. Meskipun beberapa dari Anda belum menjadi murid halaman dalam, saya telah memberikan izin bagi beberapa dari Anda untuk menjalani meditasi mendalam di sini sebelumnya karena kontribusi Anda kepada akademi, pengalaman yang cukup dalam turnamen dan hadiah Anda dari jiwa-jiwa bela diri kembar. Upaya Anda akan menuai imbalan lebih besar di sini, dan pengalaman ini akan sangat berharga untuk kultivasi Anda di masa depan. Tapi ini bukan hanya tentang kultivasi Anda di sini. Lebih penting lagi, Anda harus menemukan jalan Anda di sini. Petik 2. Wang Dong tersentak sekali lagi saat dia mendengar kata-kata Penatua Mu. Dia sepertinya mengerti beberapa hal. Penatua Mu berkata, setiap tuan jiwa memiliki jalan yang harus diambilnya. Penyerangan, kelincahan, kontrol, tambahan, ini hanya hal-hal yang dangkal. Mencapai lebih banyak membutuhkan seseorang untuk menemukan jalannya secara akurat dan tepat. Tidak ada yang bisa memberitahu Anda cara berjalan di jalan ini. Anda hanya dapat menemukannya sendiri. Untuk individu dengan jiwa bela diri kembar seperti Anda, bahkan lebih penting untuk menemukan jalan Anda sendiri. Jangan pernah ragu, atau ragu jalan yang Anda pilih. Cobalah yang terbaik untuk menyelesaikan jalan itu. Anda akan berhasil apapun jalannya jika Anda bisa melakukan ini. Petik 2. Bimbingan Penatua Mu berhenti di sini, dan suaranya juga menghilang sepenuhnya. Di dua kamar lainnya, Xiao Xiao dan Huo Yuhao juga mendengar hal yang sama. Xiao Xiao berada di kamar khusus. Tidak ada rimpang di ruangan ini. Hanya ada bel besar. Pertama, Xiao Xiao merasakan beban yang hampir mencekiknya. Ketika dia berusaha duduk di atas tikar, dia hanya mendengar dentuman keras. Segala sesuatu di sekitarnya menghilang, dan satu-satunya pikiran di kepalanya adalah bahwa dia terjebak dalam bel. Huo Yuhao berada di ruangan paling istimewa. Ketika dia masuk, gelap gulita. Seluruh ruangan itu sunyi. Dia tanpa sadar ingin melepaskan jiwa bela dirinya ketika dia memasuki ruangan. Dengan mata roh dan mata setan ungu, dia bisa melihat semuanya dengan jelas bahkan jika tidak ada cahaya. Tapi tiba-tiba dia merasakan distorsi besar di ruang di mana dia berdiri saat ini. Seolah-olah seluruh area di sekitarnya telah berputar sangat kuat, dan pikirannya tampaknya memasuki trans. Dia terhuyung ke depan dua langkah, dan bintik-bintik kuning yang tak terhitung menyala di sekelilingnya. Seolah-olah banyak pasangan mata menatapnya. Sebuah ruangan tenang yang juga berukuran 10 meter persegi juga menyala. Apa ini? Ketika Huo Yuhao melihat apa yang ada di dinding di sekitarnya, dia terkejut. Dia ingin segera melarikan diri. Tetapi dia segera menemukan dengan ngeri bahwa dia tidak dapat menemukan pintu. Meskipun dia melepaskan mata rohnya dan menggunakan deteksi spiritualnya untuk mencari pintu, dia masih tidak bisa menemukannya. Jenis tulang yang sama digantung di 4 dinding dan langit-langit. Tulang ini bukan milik manusia, melainkan tengkorak segitiga. Ada celah besar untuk mata, dan bagian bawah tengkoraknya tajam. Lampu kuning bersinar dari rongga mata, yang tampaknya seperti bola api. Ah! Huo Yuhao mengerang. Tubuhnya bergetar, dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia hanya merasa seperti sangkar besar yang dibentuk oleh kekuatan spiritual yang luar biasa menjebaknya di dalam, dan itu bahkan mengalah ke arahnya. Dia tidak hanya merasa tersiksa. Dia bahkan takut. Laut spiritualnya juga mulai menggeliat-geliat luar biasa, seolah-olah akan hancur oleh kekuatan spiritual yang menakutkan di luar. Tetapi Skydream Ichewom, Ice Empress dan Electrolux tidak bereaksi pada saat ini. Dia adalah satu-satunya yang menanggung semua ini.
Jika ini adalah Huo Yuhao sebelum turnamen, dia tidak akan bisa melakukan apapun kecuali panik. Laut spiritualnya bahkan akan berada di ambang kehancuran. Tetapi siksaan dan rasa sakit memungkinkan seseorang untuk tumbuh. Selain itu, ia bahkan dipelihara oleh Life Gold sebelumnya. Setelah panik sesaat, dia menenangkan diri. Dia menolak kekuatan spiritual yang kuat dan duduk di atas tikar di kamar. Dia mengumpulkan pikiran dan fokus sehingga dia bisa tenang. Dia juga mengendalikan kekuatan spiritual dan kulitnya sendiri untuk bertindak sebagai penghalang pertahanan. Dia meletakkan lapisan demi lapisan penghalang spiritual di sekitar dan pada dirinya sendiri untuk melawan pelanggaran kekuatan spiritual eksternal. Laut spiritualnya menjadi sangat tangguh setelah dia melatihnya begitu lama. Dia dengan cepat tenang dan menstabilkan kondisinya. Kekuatan spiritual eksternal juga menjadi kurang kuat pada saat yang sama. Suara penatuamu bergema pada saat ini. Huo Yuhao, katakan padaku, apa itu kekuatan spiritual? Huo Yuhao berbeda dari Wang Dong dan Xiao Xiao karena dia sudah terbiasa dengan interaksi spiritual. Dia segera menggunakan laut spiritualnya untuk mengungkapkan jawabannya. Kekuatan spiritual adalah kemauan. Penatuamu berkata, itu benar, kekuatan spiritual adalah kehendak. Dan kunci untuk melatih kekuatan spiritual seseorang adalah melalui perlawanan dan tekanan. Kekuatan spiritual Anda jauh lebih kuat dari yang saya bayangkan. Tidak ada cara lain untuk menggambarkannya selain fakta bahwa Anda memiliki bakat yang tidak biasa. Karena kamu memiliki jiwa bela diri kembar dan Ais Ultimate sebagai salah satunya, dapatkah kamu memberitahuku mengapa kamu tidak memilih Ais Ultimate untuk menjadi jiwa bela diri utama kamu, tetapi malah memilih mata rohmu? Petik 2. Huo Yuhao menjawab, itu karena kalajengking Ais Jade terlalu kuat. Kekuatannya hanya bisa dilepaskan sepenuhnya ketika jiwa berdering di atasnya lebih kuat. Itu sebabnya saya berharap untuk menggunakan mata roh untuk mengumpulkan kekuatan yang cukup, dan memastikan bahwa jiwa berdering di Ais Jade Scorpion setidaknya 10.000 tahun ke atas. Petik 2. Penatuamu tiba-tiba tertawa. Anak kecil, apa tingkat cincin jiwa pertama Ais Jade Scorpion Anda? Ini, Huo Yuhao menjadi cemas. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa berbohong kepada penatuamu. Ratusan ribu tahun cincin jiwa, apakah aku benar? Kata-kata penatuamu seperti shell meriam alat kelas 9 saat mereka memukul Huo Yuhao. Penatuamu berkata, faktanya, Anda telah menyembunyikannya dengan sangat baik. Anda berhasil menyembunyikan cincin jiwa pertama jiwa bela diri kedua Anda dengan imitasi cincin jiwa kedua roh mata Anda. Orang lain tidak tahu, tetapi itu berbeda bagi saya. Apa kamu tahu kenapa? Huo Yuhao tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya sangat tegang saat ini. Skydream Ichewon dan Ice Empress adalah dua rahasia terpenting baginya. Dia dipenuhi dengan ketakutan pada saat ini. Penatuamu mengikutinya, itu karena skill jiwa tipe domain yang kamu perlihatkan sebelum memperlihatkan kemampuan cincin jiwa pertama Ice Jade Scorpionmu. Saya memiliki keterampilan jiwa tipe domain juga. Itu biasanya keterampilan jiwa 100.000 tahun, kecuali ada keadaan khusus yang terlibat. Petik 2.